Senjata nuklir telah lama menjadi alat persaingan antar negara, bahkan sejak Perang Dunia Kedua. Dua kali dunia telah melihat seburuk dan semengerikan apa dampak ledakan senjata nuklir bagi kehidupan umat manusia. Pertama di Hiroshima dan kedua di Nagasaki, Jepang. Dunia tak ingin kedua sejarah tragis itu terulang kembali. Itulah mengapa PBB dan hampir semua negara berupaya melucuti dan menekan laju perkembangan senjata nuklir selama puluhan tahun lamanya. Upaya itu melahirkan Traktat Non-Proliferasi Nuklir, di mana hanya ada 5 negara yang diakui secara resmi memiliki senjata nuklir. Perjanjian yang dinilai tak adil itu pun memicu beberapa negara diam-diam mengembangkan senjata nuklir. Sementara Iran, beberapa bukti tak menunjukkan adanya senjata nuklir, namun 12 hari perang dengan Israel dan Amerika Serikat memunculkan tanda tanya besar. Lantas, negara mana saja yang boleh memiliki senjata nuklir? Dan mengapa negara seperti Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir? Simak penjelasannya dalam video berikut ini. Pada 1 Juli 1968, PBB membuka Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir dan mulai berlaku sejak tahun 1970. Dilansir dari Badan Urusan PBB untuk Pelucutan Senjata atau UNODA, perjanjian itu dibuat untuk 3 alasan. Pertama, mencegah penyebaran senjata nuklir. Kedua, mendorong kerjasama penggunaan energi nuklir secara damai. Dan ketiga, pelucutan senjata nuklir secara menyeluruh. Melalui perjanjian itu, negara-negara yang menandatangani harus mau mengikuti sistem pengamanan yang diatur oleh Badan Tenaga Atom Internasional atau IAEA. Sistem pengamanan itu termasuk mengizinkan inspektur IAEA melakukan pengawasan terhadap program nuklir. Ada 190 negara yang ikut menandatangani perjanjian NPT. Namun, perjanjian itu hanya mengakui secara resmi kepemilikan senjata nuklir dari 5 negara. Mereka adalah Amerika Serikat, Rusia, Prancis, Inggris, dan Cina. 5 negara yang disebut sebagai Nuclear Weapon States atau NWS. Alasannya karena mereka telah melakukan uji coba senjata nuklir sebelum 1 Januari 1967. Selain kelima negara yang diakui sebagai NWS, PBB melarang negara-negara lain untuk mengembangkan senjata nuklir. Itulah mengapa perjanjian tersebut memunculkan perdebatan dan dinilai tak adil. Mengutip Kompas ID, Kepala Badan Tenaga Nuklir Indonesia atau BATAN yang kini sudah dilebur dalam BRIN, Jarod S. Wisnubroto menyebut, ide perjanjian NPT itu bagus meski menimbulkan ketidakadilan. Negara yang tak diizinkan punya senjata nuklir tapi mengembangkannya justru telah memancing ancaman yang mendorong negara lain ikut mengembangkan senjata terlarang ini. India secara terbuka menyatakan punya dan telah menguji senjata nuklir sejak tahun 1974. Jarod menyatakan tindakan India itu disebut sebagai protes karena mereka tidak boleh mengembangkan senjata nuklir. Sementara Cina yang dianggap India sebagai ancaman keamanan telah diperbolehkan punya senjata ini. Aksi India ini juga pada akhirnya memicu Pakistan, negara tetangga yang kerap berkonflik dengan India, jadi ikut melakukan uji coba nuklir. Dengan keluarnya perjanjian nuklir tersebut, maka negara-negara yang tidak diakui sebagai NWS dilarang mengembangkan senjata nuklir. Tercatat Afrika Selatan dan sejumlah negara pecahan Uni Soviet seperti Belarusia, Kazakhstan, dan Ukraina telah menghentikan pengembangan senjata nuklir mereka. Ada 191 negara di dunia yang telah menandatangani NPT, namun ada 4 negara yang tidak menandatangani perjanjian non-proliferasi nuklir dan diketahui mengembangkan senjata nuklir. Negara ini adalah India, Pakistan, Israel, dan Korea Utara. Korea Utara sempat menandatangani pada 1985 meski pada akhirnya keluar pada tahun 2003. Dan berikut jumlah kepemilikan senjata nuklir dari 5 negara NWS dan 4 negara pemilik senjata nuklir lainnya.
Di Timur Tengah, isu senjata nuklir ini menjadi bom waktu yang memicu ketegangan dan perang. Ketegangan Iran dan Israel yang dibumbui campur tangan Amerika Serikat telah memantik perang sengit selama 12 hari pada Juni ini. Program nuklir Iran dijadikan akar serangan Israel ke situs nuklir Teheran. Amerika Serikat menegaskan bahwa Iran tak boleh punya senjata nuklir. Tapi bagaimana dengan sekutunya Israel? Israel diduga memiliki 90 senjata nuklir. Namun, Israel tidak pernah secara tegas menyatakan bahwa negaranya memiliki senjata nuklir. Israel juga tidak pernah membantah tuduhan yang menyebut negaranya memiliki senjata nuklir. Namun, karena Israel tidak menandatangani perjanjian non-proliferasi nuklir, IAEA juga kesulitan memverifikasi status kepemilikan nuklir Israel. Dugaan kepemilikan senjata nuklir Israel itulah yang diduga mendorong Iran untuk memiliki senjata nuklir juga karena rivalitas keduanya di Timur Tengah. Negara-negara Barat mencurigai bahwa Iran tengah berusaha mengembangkan senjata nuklir. Kecurigaan membesar setelah IAEA mengumumkan pada Desember 2024 bahwa Iran memiliki 400 kg uranium yang telah diperkaya hingga 60%. Padahal, untuk memanfaatkan uranium sebagai kebutuhan sipil, tingkat kemurnian hanya butuh 3-5%. Sementara untuk membuat senjata, dibutuhkan uranium dengan tingkat kemurnian 90%. Meski demikian, baik intelijen Amerika Serikat maupun IAEA menegaskan bahwa Iran tidak sedang mengembangkan senjata nuklir. Ditambah, Iran juga termasuk sebagai negara penandatangan perjanjian non-proliferasi nuklir. Artinya, Iran juga tidak diperbolehkan dan tidak bisa melakukan pengembangan senjata nuklir. Walau sudah ditegaskan bahwa Iran tak mengembangkan senjata nuklir, kecurigaan negara-negara Barat termasuk Amerika Serikat dan sekutunya Israel tak memudar. Itulah mengapa pecah perang antara Iran dan Israel sejak 13 Juni 2025 hingga 24 Juni 2025. Alasan Israel menyerang Iran cukup kompleks, namun salah satunya adalah ingin melenyapkan program nuklirnya. Begitupun dengan Amerika Serikat yang ikut terlibat dalam perang dengan menjatuhkan sejumlah bom penghancur bunker ke 3 fasilitas nuklir Iran di Fordo, Natanz, dan Isfahan. Berulang kali Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan dirinya tak ingin Iran memiliki senjata nuklir. Itulah mengapa sejak Trump kembali menjabat sebagai presiden, sudah 5 kali pihaknya melakukan perundingan dengan Iran untuk menahan laju perkembangan program nuklir Teheran. Meski kelima upaya diplomasi itu belum melahirkan hasil signifikan, namun Trump memberi sinyal bahwa pihaknya mungkin akan kembali membuka peluang perundingan dengan Iran ke depannya. As you know, last weekend the United States successfully carried out a massive precision strike on Iran's nuclear enrichment facilities, and it was very, very successful. It was called obliteration. No other military on earth could have done it, and now this incredible exercise of American strength has paved the way for peace with a historic ceasefire agreement late Monday, and we call it the 12-day war. Spoke to a few people. I guess that just sounded like the right name. It was a 12-day war. And we think it's over. I don't think they're going to be going back at each other. I don't think so. Not only have we dealt decisively with the critical threat of Iran's nuclear program, which was what I wanted. I said, Iran cannot have a nuclear weapon. I've said that for 15 years, long before I decided to do the political thing. But we've also reasserted the credibility of American deterrence, which is like no other. Ketidakadilan perjanjian kepemilikan senjata nuklir di dunia menjadi titik awal ketegangan yang memicu negara-negara di dunia saling menaruh curiga. Bom waktu itu telah meledak di Timur Tengah saat Israel menyerang Iran dan aksi saling balas itu pun berlangsung sengit selama 12 hari. Iran berulang kali menegaskan tak ada senjata nuklir. Pernyataan IAEA dan intelijen Amerika Serikat pun menyuarakan hal yang sama. Tapi Israel dan Amerika Serikat tetap menyerang Iran. Seolah ada perlakuan spesial, Amerika Serikat dan dunia seperti tutup mata ihwal kepemilikan senjata nuklir yang diduga kuat sedang dikembangkan Israel. Tak ada tindakan tegas maupun perlakuan serupa yang dialami Iran. Itulah mengapa selama masih ada senjata nuklir, kecurigaan, ketidakadilan, dan ancaman perang antar negara akan selalu ada.
Jarod menegaskan, senjata nuklir adalah kegagalan moral dan ancaman bagi seluruh umat manusia. Lantas, bisakah PBB dan negara-negara lain tegas turut andil menentukan arah tata kelola senjata nuklir global ke depannya? Simak terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.